Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawakan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Serlia Ningsi, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu pembahasan dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai tema-tema pemikiran dalam Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya tema-tema pemikiran dalam Al-Quran dibedakan menjadi beberapa ruang lingkup pembahasan, yang salah satunya mengkaji mengenai teologi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi juga meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Sedangkan dalam teologi kita mengenal istilah teologi Islam. Teologi Islam merupakan ilmu yang membicarakan tentang Allah atau Tuhan, yang meliputi bagaimana kemudian kita mempelajari sifat-sifat Allah, wujud Allah, keesaan Allah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teologi Islam, kita mengenal beberapa nama lain dari teologi itu sendiri. Nah, di antaranya kita mengenal adalah nama-nama lain seperti ilmu kalam, ilmu tauhid, dan juga ilmu akidah, dan masih beberapa macam lagi nama-nama lain dari ilmu kalam itu sendiri. Nah, adapun salah satu ayat yang berhubungan atau yang membicarakan tentang teologi khususnya mengenai keesaan Allah atau tauhid, ya, ilmu tauhid adalah terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu muslimina lahuddin, Alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya Dialah yang maha kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam ayat ini kita bisa memahami bahwasanya kita disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun terhadapnya. Kita diajarkan untuk menyembah Dia dengan tulus dan ikhlas tanpa ada keraguan terhadapnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu hidup kekal, bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah kelak akan musnah, sementara Ia tidak akan pernah musnah. Ia adalah zat, satu-satunya zat yang akan hidup kekal. Nah, salah satu pembahasan yang paling krusial dalam pemikiran teologi adalah mengenai akal dan wahyu. Nah, pembicaraan mengenai akal dan wahyu ini merupakan suatu bagian terpenting dalam aliran teologi Islam, yakni masalah mengetahui bagaimana kemudian Tuhan itu dan masalah mengetahui baik serta buruk atau jahatnya sesuatu. Akal dan wahyu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana akal merupakan pembeda ya antara manusia dengan ciptaan yang lainnya seperti binatang atau makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan wahyu merupakan petunjuk bagi akal itu sendiri. Nah, adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang akal terdapat dalam Quran surah At-Tin ayat 4, yang di mana dalam surah tersebut Allah menerangkan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk
fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan-hewan. Kami juga telah membekali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Nah, dalam ayat tersebut bahwasanya maksud Allah menciptakan manusia adalah sebagai pembeda antara makhluk yang satu dengan yang lainnya, bahwa Allah menciptakan manusia dengan akalnya. Karena itulah manusia itu dianggap sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang sempurna. Nah, yang kedua persoalan wahyu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, di situ Allah telah menjelaskan bahwasanya ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari situ kita melihat bahwasanya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk agar supaya Allah memberikan petunjuk bagi manusia, bagi manusia agar supaya mereka bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya mereka belum ketahui. Maka dengan adanya wahyu tersebut menjadi panutan, menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Apa yang sebenarnya dan apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui, mereka jadi tahu karena adanya wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai salah satu tema-tema pemikiran dalam Al-Qur'an yang salah satunya adalah terdapat dalam teologi Islam itu sendiri, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai salah satu tema-tema pemikiran dalam Al-Qur'an, yaitu mengenai filsafat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembahasan mengenai ruang lingkup ilmu filsafat itu dibedakan menjadi 3 cabang atau 3 bidang yang dimana ketiga bidang itu antara lain yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi merupakan bahasan dari filsafat kuno yang bersifat konkret atau nyata, di mana ilmu ini cenderung membahas mengenai hakikat yang ada. Nah, di dalam Al-Qur'an dilihat bahwasanya konsep yang ada itu bersifat tunggal atau satu, yaitu di mana konsep tunggal tersebut itu adalah Allah. Nah, Allah berbeda dari wujud yang lainnya. Adapun sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, dalam Al-Qur'an ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah adalah wujud satu-satunya. Allah tidak ada yang setara dengan Dia. Allah adalah wujud satu-satunya dan tidak ada yang bisa menyerupai Dia, tidak ada yang bisa setara dengan Dia. Maka kita diserukan untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh menduakan, karena Dia memiliki sifat tunggal, Dia memiliki sifat atau hakikat yang ada yang konkret, bahwasanya Allah itu adalah
satu-satunya zat yang berhak disembah dan tidak ada suatu pun ciptaannya yang bisa menyerupai atau yang setara dengan Dia. Nah, yang kedua ya, berbicara mengenai pembahasan ruang lingkup ilmu filsafat, itu tidak lepas dari epistemologi. Ruang lingkup yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi merupakan ilmu ya, ilmu tentang pengetahuan. Nah, ilmu tentang pengetahuan di mana dalam Al-Qur'an ya, sumber pengetahuan dikatakan bahwasanya sumber pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara umumnya manusia banyak mendefinisikan bahwasanya ya pengetahuan itu bersumber dari akal. Pengetahuan itu bersumber dari akal, pengalaman dan indera, di mana dari indera manusia yang mereka bisa tangkap ya, entah itu melalui penglihatan, ya, pendengaran, ya, dan lain sebagainya, yang dimana mereka sering mendefinisikan bahwasanya pengetahuan itu kita dapat melalui indera, melalui akal, melalui pengalaman. Namun ya, di dalam Al-Qur'an ya diterangkan bahwasanya sumber pengetahuan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini disebutkan dalam Quran surah Ar-Rahman ya, ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya Allah Maha Pengasih ya, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia juga menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Nah, dalam ayat ini kita mengetahui bahwasannya pengetahuan itu bersumber tidak lain, sumbernya atau datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal ataupun pengalaman yang dirasakan ataupun yang didapatkan dari indera manusia itu hanya sebagai perantara. Namun hakikatnya bahwasanya pengetahuan itu sendiri itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, pada hakikatnya pembahasan mengenai pengetahuan itu sendiri ya tidak terlepas dari dua karakter atau dua sifat, yang dimana sifat dasar dari pengetahuan ini ada dua macam, yaitu yang pertama dia bersifat keraguan atau ragu, dan yang kedua bersifat yakin. Nah, dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an pengetahuan juga kita bisa lihat tidak terlepas dari dua karakter atau sifat dasar. Nah, di mana dua karakter itu tadi, yaitu ada yang bersifat ragu dan ada yang bersifat yakin. Jadi dua karakter ini merupakan sifat dasar dari suatu pengetahuan. Nah, dalam ayat Al-Qur'an ya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara atau yang menjelaskan, menerangkan tentang keraguan ya. Jadi, adapun ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang keraguan atau orang yang ragu terhadap suatu hal ya, itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jelas dalam Al-Qur'an ini ya, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diciptakan tidak ada keraguan sedikit kepadanya, akan tetapi banyak kemudian orang-orang yang menafsirkan atau banyak orang-orang yang kemudian menganggap bahwa mereka itu masih ragu mengikuti ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an itu sendiri. Padahal Allah telah menciptakan bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan kepadanya. Ya, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan kepadanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini sudah jelas bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab Allah, kitab penyempurna dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sisi lain juga ada ayat yang mengatakan bahwa in kuntum shodiqin, yang artinya bahwasanya ayat tersebut memiliki makna bahwa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya ketika Anda mengatakan bahwa Anda ragu-ragu. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23,
Nah, di mana di sini ada terdapat keraguan bahwasanya cenderung manusia itu melihat bahwa Al-Qur'an itu dijadikan sebagai suatu keraguan dalam melakukan suatu petunjuk, bukan dalam melakukan suatu aktivitas ya, sebagai pengambil suatu keputusan. Jadi dari kedua ayat di sini kita bisa melihat bahwasanya Al-Qur'an itu Allah. Nah, adapun yang kedua, ya sifat yang kedua atau karakter yang kedua itu adalah sifatnya yakin, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ya ayat 40 yang menjelaskan atau yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallah ma'ana, yang artinya janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, di sini Allah memerintahkan bahwa untuk setiap umatnya agar tidak bersedih, karena mengingat bahwa Allah itu selalu bersama dengan hamba-hambanya. Jadi kita diperintahkan untuk tidak bersedih. Nah, di sini juga kita diperintahkan untuk agar yakin, karena apabila kita sedih, maka yakinlah bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Nah, pembahasan mengenai ruang lingkup ilmu filsafat yang ketiga adalah berbicara mengenai aksiologi atau ilmu tentang nilai. Nah, sebagaimana hakikatnya nilai dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada yang disebut nilai estetika dan yang kedua ada yang disebut dengan nilai etika. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai nilai estetika atau nilai keindahan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syafa'at ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna zayanna sama'ad dunya bizanitil qawakib, yang artinya sesungguhnya kami telah mengisi langit dunia yang terdekat dengan hiasan berupa bintang-bintang. Nah, di ayat lain juga Allah menyatakan bahwasanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya maha suci Allah, sungguh baik keindahannya. Nah, dari dua ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya Allah nilai keindahan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua mengenai nilai etika, sebagaimana yang terdapat bahwasanya etika merupakan suatu hal atau suatu nilai yang fokusnya adalah terhadap akhlak atau karakter seseorang, yang dimana dalam memahami akhlak ataupun karakter seseorang dalam hal ini adalah mengenai sikap buruk ya, sebagaimana Allah telah menurunkan sebuah ayat ya yang menjelaskan bahwasanya kita ya manusia itu harus dijauhkan dari hal-hal ya, harus menghindari hal-hal yang menjijikkan, dari hal-hal yang menjijikkan, seperti salah satunya adalah zina. Jadi manusia itu diseru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjijikkan, seperti salah satunya zina, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fasyatan wa sa'at sabil, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya Allah menyerukan kepada setiap umatnya untuk menjauhi segala sesuatu perbuatan yang menyijikkan, segala sesuatu yang tercela. Nah, itulah pemaparan tadi mengenai tema-tema pemikiran dalam Al-Quran, yang dimana tema-tema pemikiran dalam Al-Quran ini ada beberapa cakupan, yaitu yang pertama tadi kita membahas mengenai teologi Islam itu sendiri, dan yang kedua kita lanjutkan mengenai pembahasan mengenai tentang ilmu filsafat. Nah, sebagaimana tadi ada beberapa ayat yang telah saya kemukakan, bahwasanya ada beberapa ayat yang telah menjelaskan atau menerangkan mengenai ilmu teologi Islam itu sendiri, seperti berbicara mengenai keesaan Allah, wujud ya, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ya ayat 1 sampai 4 yang membicarakan tentang wujud Allah.
ya. Dan mengenai teologi Islam itu sendiri yang tidak bisa yang tidak bisa dipisahkan dari dua pembahasan atau cakupan besar, yaitu mengenai akal dan wahyu, di mana akal dan wahyu ini tidak bisa pisahkan, yang dimana kedua pembahasan ini saling berkaitan satu sama lain, di mana akal sebagai pembeda antara manusia dengan ciptaan yang lainnya, sementara wahyu itu sebagai petunjuk bagi manusia itu sendiri. Nah, sebagaimana tadi terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai akal dan mengenai wahyu. Nah, selanjutnya juga tadi kita membahas mengenai ruang lingkup pembahasan ilmu kalam, ya, yang terdapat dalam tema-tema pemikiran dalam Al-Qur'an itu sendiri. Yang dimana ruang lingkup pembahasan ilmu kalam itu terdiri ilmu filsafat maksudnya. Ilmu filsafat terdapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan ontologi, yang kedua ada yang disebut dengan epistemologi, dan yang ketiga ada yang disebut dengan aksiologi. Ya. Nah, dimana dari ketiga cakupan pembahasan ruang lingkup ilmu filsafat ini memiliki ayat-ayat tersendiri, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai keterkaitannya dengan 3 aspek ruang lingkup ilmu filsafat itu sendiri. Sebagaimana tadi ontologi bisa kita lihat bahwasanya terdapat dalam salah satu juga surah, ya, surah Al-Ikhlas, yang berbicara mengenai wujud Allah, ya, keesaan Allah, dan epistemologi yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya bahwasanya sumber dari pengetahuan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sebagaimana yang kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, ya, situ kita bisa melihat ayat 1 sampai 4 yang menjelaskan tentang dasar pengetahuan itu sendiri bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dilanjutkan mengenai aksiologi, ya, ilmu aksiologi, yang dimana kita membahas mengenai nilai etika ataupun nilai estetika, ya, dimana ada ayat etika, ya, dimana ada ayat-ayat Al-Quran sendiri yang menjelaskan, ya, mengenai 2 nilai tersebut, yang dimana nilai etika salah satunya bisa kita lihat dari perintah Allah yang diserukan kepada manusia, kepada umatnya untuk menjauhkan dari hal-hal yang menjijikan seperti zina, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, ya. Dan juga ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai nilai estetika atau nilai keindahan yang kemudian terdapat dalam seperti dalam Quran surah Asy-Syafa'at ayat 6, ya, sebagaimana tadi telah diterangkan. Baik teman-teman, itulah pemaparan saya pada kesempatan kali ini mengenai tema-tema pemikiran dalam Al-Quran. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam paparan ini banyak terdapat kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan, dan juga banyak terdapat kesalahan-kesalahan kata. Saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi wadah untuk kita sama-sama belajar kedepannya mengenai tema-tema pemikiran dalam Al-Quran itu sendiri. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.